saya Ahmad Faroki. Saya berasal dari kelas Art Game Management. Saya di sini akan mempresentasikan yang berjudul ragam bahasa. Ya. Di sini akan saya menjelaskan tentang ragam bahasa. Ragam bahasa itu terdiri dari ada beberapa macam. Yang pertama ragam bahasa formal, yang kedua ragam bahasa non formal, yang ketiga ragam lisan, yang keempat ragam tulis, yang kelima ragam bahasa ilmiah, yang keenam ragam sastra, dan yang terakhir yang ketujuh ragam sosial dan fungsional. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu ragam bahasa formal. Ragam bahasa formal adalah ragam bahasa yang biasa digunakan dalam lingkungan resmi, formal, dan kedinasan. Yang kedua ada ragam bahasa non formal. Ragam bahasa non formal sangat berbeda dengan ragam bahasa formal. Ragam bahasa non formal ini digunakan dalam situasi yang tidak resmi, dalam situasi yang santai, sehingga menimbulkan keakraban antara pemakai bahasa, komunikator, dan komunikan. Yang ketiga ada ragam lisan. Ragam lisan adalah bahasa yang ditujukan oleh pemakai bahasa. Kita dapat menemukan ragam lisan yang standar, misalnya pada saat orang berpidato atau memberi sambutan dalam situasi perkuliahan, ceramah, dan ragam lisan yang non standar, misalnya dalam percakapan apartemen, di pasar, atau dalam kesempatan dalam situasi. Yang keempat ada ragam tulis. Ragam tulis adalah bahasa yang ditulis atau yang tercetak. Ragam tulis pun dapat berupa ragam tulis yang standar maupun non standar. Yang kelima ada ragam bahasa ilmiah. Wijoso HS berpendapat bahwa ragam bahasa ilmiah adalah sarana verbal yang efektif, efisien, baik, dan benar. Ragam ini lazim digunakan untuk mengkomunikasikan proses kegiatan dan hasil penalaran ilmiah. Yang keenam ada ragam sastra. Berbeda dengan ragam bahasa ilmiah, ragam bahasa sastra banyak menggunakan kalimat-kalimat yang tidak efektif. Menurut Kurtato, penggambarannya sejelas-jelasnya melalui rangkaian kata bermakna konotasi sering dipakai dalam ragam bahasa sastra. Ini dilakukan agar tercipta pencitraan di dalam imajinasi pembaca. Dan yang terakhir, yang ketujuh, ragam sosial dan fungsional. Ragam sosial dapat didefinisikan sebagai ragam bahasa norma dan kaidahnya didasarkan atas kesepakatan bersama dalam lingkungan sosial yang lebih kecil dari masyarakat. Sekian dulu dari presentasi saya. Terima kasih.